saya itu sudah mulai panik sampai nggak kepikiran lah gimana mau jelasin. Nah, itu sudah panik semua, sudah mulai kecewa, sudah marah, sudah wis pokoknya nggak bisa dijelasin lah. Nggak, suasana itu sudah nggak terkendali, Mas. Iya. Tapi herannya, Mas, ya, saya itu yang sangat-sangat saya kecewakan itu gitu, Mas. Saya itu kok nggak iba melihat orang-orang yang saya sayangi itu. Nggak saya buat-buat, nggak saya tambahin, nggak saya kurangin. Ini memang real. Ini saya ceritakan aja dari kisah saya itu nikah sampai saya ini sampai sekarang ini di ujung tanduk nggak tahu ini harus keluarga ini lanjut apa enggak. Kenapa? Ya, Mas, ya. Bisa begitu? Ya gini, Mas, ya, saya itu nikah itu tahun 2012 saya nikah. Lama loh. 2012, 2023, di atas 10 tahun loh. Setelah 3 bulan nikah itu saya itu ada tertarik itu proses ke Korea TKI, program G2G itu. Iya. Itu gede loh di Korea itu setahu saya. Soalnya memang ada teman saya yang kerja di sana juga. Iya memang, Mas. Terus? Nah, setelah itu saya 2013 itu ikut ujian Korea itu. Nah, alhamdulillah saya itu lulus, Mas. Lulus? Iya, saya itu lulus. Nah, saya lulus, terus akhirnya istri saya itu tertarik juga. Saya itu kan lulus, akhirnya istri saya tertarik juga. Ikut juga bareng itu. 2013 itu ujian lulus, saya sama istri itu lulus. Alhamdulillah lulus. Nah, setelah itu saya proses lagi untuk menunggu panggilan dari Korea itu sampai akhir 2014. Akhir 2014. Nah, setelah itu 2015 itu ya alhamdulillah lagi berangkatnya itu bareng lagi, selisih 2 bulan cuma itu. Nah, setelah 2 bulan istri saya juga berangkat di sana. Nah, setelah di Korea itu 2 tahun setengah istri saya tuh hamil kelahiran di rumah. Di Korea itu kan hamil 3 bulan. Nah, setelah istriku saya pulangkan, saya yang terus menghabiskan kontrak sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun itu kan sampai tahun 2019 akhir ya, Mas, ya. Sampai tahun 2019 akhir itu saya pulang. Maaf ya, ini bukannya saya sombong atau enggak. Saya itu selama di Korea 5 tahun itu kalau enggak salah itu kalau uang itu mendapatkan semuanya total ya ini. Sekitaran 1,5 M itu. Wow. Selama 5 tahun itu. Selama 5 tahun total gaji yang diterima selama di sana sampai itu total semuanya. Selama 5 tahun itu tabungan saya sendiri. Tabungan bersihnya? Itu tabungan bersihnya itu, Mas, yang saya bawa pulang itu. Selama saya 5 tahun itu segitu itu. Ya? 1,5 M. Ini maaf, ini bukan saya ini sombong atau gimana enggak. Ini kan sharing ya? Ini cuma sharing apa adanya saya bilangin. Nah, dari Korea itu 2019 akhir, terus berjalan di rumah itu kalau enggak salah ya, Mas, ya, saya itu pertengahan 2020 kalau enggak salah mulai rame-ramenya corona itu. Saya mulai merintis itu usaha ayam petelur, Mas. Ayam petelur? Ayam petelur itu. Nah, selama saya bisnis usaha ayam itu kalau nggak salah itu sekitaran tinggal 170-an juta itu yang masih berupa uang di rekening itu. Di rekening itu. Sisanya jadi Jadi lahan, saya belikan mobil juga. Okay. Nah, tinggal 170 juta itu di rekening dan ayam itu yang masih berjalan. Nah, setelah itu istri saya itu kan selama nikah kan belum punya rumah, Mas. Belum punya rumah sendiri. Saya itu ya rundingan lah sama istri itu. Kepikiran beli rumah. Kepikiran. Masa kita nebeng terus di rumah orang tua gitu. Nah, kalau di sini kan kalau rumah itu kan
kurang lebihnya kalau sudah umum teman-teman itu kan ya ke rumah modal sekarang lah, itu kan sekarang 400-an lah kurang lebih segitu. 400-an, udah tinggi ya? Iya mas, iya di sini itu agak tinggi. Iya. Soalnya nah, uang 170 itu saya pikir sendiri, apa cukup ya buat modal itu, buat modal. Mungkin kalau cukup ya cuma fondasi sama naik sedikit. Nah, itu saya mulai kebingungan mas, kebingungan keuangan. Nah, akhirnya saya itu browsing di YouTube apa itu. Nah, ini kok ada permainan segini. Saya lihat-lihat di YouTube itu kok, itu zamannya Doni Salmanan dan Gagan itu mas. Nah, saya terus pelajari, tapi saya nggak pernah ikut grup-grup ataupun apa itu. Saya memang real mandiri saya itu. Otodidak ya? Otodidak. Saya download aplikasinya. Nah, saya pertama itu kalau nggak salah itu saya deposit itu 140.000. Seingat saya itu. Nah, 140.000 itu saya depositkan, langsung saya mainkan. Ya ternyata loss. Orang-orang itu kok bisa ya? Memang aku ya masih awal lah, saya maklumi saya masih awal, saya masih awam. Nah mungkin belum pintar, saya belum bisa. Akhirnya saya kedua deposit lagi 500.000. Ya memang ada profitnya, memang ada lossnya. Tapi akhir-akhirnya habis juga. Baru profit sedikit, belum merasa puas, akhirnya. Belum merasa puas. Lanjutin habis gitu ya. Akhirnya ketiga itu 1.400.000. Nah, saya sudah bisa mengembalikan kekalahan saya yang 500 dan 140 itu. Nah, akhirnya dari sini saya itu apa ya? Percaya diri bisa merasakan. Bisa merasakan. Kok enak banget ya saya cari uang. Segini gitu. Cuma beberapa menit sudah dapat sekian juta. Nah, akhirnya saya teruskan. Nah, saya teruskan itu yang deposit ketiga 1.400.000 itu saya deposit, dan itu saya profit itu saya terus-terusan main. Nah, akhirnya loss lagi. Padahal saya belum sempat menarik itu yang modal saya yang 500 dan 140 tadi itu belum sempat saya tarik. Jadi buat modal diputar lagi gitu, berharap lebih banyak lagi. Iya. Oke. Nah, setelah itu ini ya kadang enggak ya mas ya. Setelah itu saya itu deposit itu agak besar lagi, sampai 5 juta, sampai 10 juta, bahkan sampai 25 juta. Waduh. Nah, singkat cerita aja mas ya. Saya itu main sudah berapa bulan itu. Saya sudah menghabiskan saldo di tabungan itu 170 juta itu tadi. Itu sudah. Saya nggak kerasa. Itu ya memang saya itu memang kadang itu profit saya tarik. Terus biasanya saya mainkan lagi, tapi loss lagi, habis lagi. 170 itu sampai ludes. Nggak terasa itu sampai ludes itu. Berarti tabungan itu sudah ya. Itu tabungan di uangnya itu tadi, yang tabungan di uang di ATM saya, di rekening saya. Nah, terus itu cuma beberapa bulan aja lah mas itu. Kalau nggak salah itu 3 bulan aja itu. 3 bulan? 3 bulan sama 3 bulan. Iya. Itu sudah habis 170 itu. Nah, tapi usaha ayam saya itu masih berjalan. Buat sehari-hari masih ada. Masih ada. Istri saya juga nggak curiga, soalnya masih ada dari ayam itu buat kebutuhan. Tapi nggak tahu tabungan udah kosong? Nggak tahu, nggak pernah. Nah, terus 3 bulan itu istri saya itu kan menagih janji. Mas katanya mau mulai bangun rumah. Waduh, saya itu sudah mulai bingung, Mas. Saya itu sudah mulai bingung gimana saya menciptakan ini. Saya sudah mulai cemas, gimana, pasti kecewa istri saya. Kalau sampai tahu. Kalau sampai tahu. Akhirnya saya cari alasan, Mas. Saya cari alasan begini. Maaf ya, Bu, saya manggil istri saya kan Bu, Ibu gitu. Maaf ya Bu ya.
ini saldo saya yang kemarin itu kan cuma 170 juta. Apa mungkin cukup buat rumah? Apa enggak tanah ada yang dijual, satu lahan sawah itu dijual. Mungkin nanti bisa buat tambah itu sudah cukup lah buat rumah. Nah, istri saya itu masih percaya, Mas. Masih percaya. Ya memang percaya, soalnya tabungan 170 itu nggak mungkin buat rumah kalau di sini, kan gitu. Nah, setelah itu saya jual tanah lahan itu, sawah itu saya jual dengan harga 200, dapat 250 juta. 250 juta. Setelah saya jual tanah sawah itu, istri saya itu nggak tanya, ya cuma ya ngertinya uang saya masih saya tabung di ATM, yang saya tambahin, yang saya samakan di ATM saya itu yang 170 itu. Nah, terus beberapa hari itu saya main lagi, semakin menggila saya itu, semakin beberapa hari itu semakin menggila. Wah, malah nggak tahu arah. Terus makan, tidur itu sudah nggak terurus sama sekali. Bahkan sampai ayam saya itu, piaraan saya itu, usaha ayam saya itu sudah nggak pernah saya urusi. Ya memang saya kerjakan sendiri cuma 1.000 ekor sih ayam itu. Cuma nggak seperti saya belum kenal permainan binari itu. Option itu, Kadang nih saya kasih pakan itu semau saya, nggak menurut jam segini saya kasih pakan, nggak, semau saya. Nggak fokus sama usaha ya. Iya. Sibuk nyari uang di situ ya. Ya. Nah, terus akhirnya lambat laun itu ayam saya itu juga rusak, Mas. Akhirnya petelurnya sudah mulai rusak karena perawatan saya itu, ya memang saya sadari, saya memang akui perawatan saya kurang maksimal, soalnya ya itu sudah korban pertama, itu ayam itu sudah jadi korban. Nah, ini makanya mulai berkurang itu. Nah, akhirnya itu saya main terus-terusan itu, singkat cerita, yang uang tanah itu lenyap juga, Mas. Habis total itu ya. Dalam berapa, kalau nggak salah 1 bulan saja nggak ada, itu sudah habis itu. Nggak sampai 1 bulan? Iya. Masya Allah. Itu sudah habis, Mas. Ini mah nekat. Bener. Memang selama main 1 bulan itu dengan modal 250 juta nggak ada kemenangan sama sekali? Nggak ada profit? Ada, Mas. Ada. Memang ada. Tapi nggak puas? Saya setiap deposit itu misal 10 juta ya. Saya kadang profit 5 juta. Saya tarik 10 juta ya. Yang 5 juta saya teruskan loss. Nah, akhirnya saya kan panas. Iya, pasti. Panas, langsung saya depositkan lagi. Nggak terasa itu mengundang yang uang satu sendiri itu. Itu ya. Nah, akhirnya siklusnya itu cuma tarik deposit, dan akhirnya juga habis. Gitu. Nggak sampai dipakai buat apa gitu, nggak sama sekali? Nggak sama sekali, Mas. Sama sekali. Singkat cerita itu 1 bulan tuh nggak ada, itu istri saya tuh nggak curiga, Mas. Ini kalau sampai tahu ya terus Mas. Belum curiga, Mas, itu. Saya mainan gitu itu nggak tahu. Ya memang ngerti lah. Ibaratnya saya pernah buka aplikasi itu saya itu ngerti. Tapi nggak ngerti kalau pakai uang. Ya mungkin ngerti saya, mungkin saya itu ngertinya cuma mainan biasa yang nggak pakai uang. Gitu. Baca candle-nya aja. Gitu. Cuma. Nah, akhirnya yang 250 itu habis. Sudah habis tabungan sekian itu. Nah, akhirnya istri saya tanya lagi, menagih janji mau buat rumah. Saya itu saya sudah nggak punya Mas, saya itu sudah bingung nih mau menjelaskan gimana ini. Saya alasan itu segini, Mas. Ya ntar Bu, saya buatkan rumah ini masih cari-cari hari yang bagus, kan kalau di Jawa kan begitu. Iya, ada hitungannya. Ada hitungannya, cari bulan-bulan yang bagus, nggak sekarang. Nanti pasti saya buatkan rumah. Nah, dalam hati, sedih. Mana lagi yang saya buatkan rumah aku gitu. Saya itu namanya cek, Mas, itu. Saya itu nggak, dari situ belum merasa kasihan, Mas, sama istri sama anak itu. Saya itu merasa gila di situ itu, sampai istri saya dan anak saya itu semua jadi korban, nggak saya
nggak saya apa ya ibaratnya nggak saya openi lah ibaratnya. Iya. Nggak saya urusi. Nah, terus itu ayam masih berjalan tapi masih ya mulai goyah. Akhirnya saya itu kebingungan Mas. Buat beli pakan itu dari mana, tabungan saya sudah habis. Masa saya tanya istri, kalau saya minta ke istri, otomatis istri langsung curiga. Nah, itu saya, kalau saya, saya mau menjual tanah lagi, otomatis istri saya juga curiga. Pasti tanya uang yang kemarin mana, 100. Nah, itu di atas 400. Makanya saya nekat Mas, hutang itu semua teman-teman di Facebook, di WA itu saya hutangin semuanya Mas. Aduh, masalah ini, bom ini. Itu mulai terlahir hutang itu di situ Mas. Lanjut. Padahal semenjak saya itu dari dulu saya nikah itu nggak pernah hutang, kalau nggak kepepet sama sekali. Nggak pernah hutang itu, merasakan hutang-hutang ke orang-orang itu. Jangankan hutang 1.000, 2.000. Saya itu pilih nggak makan, ibaratnya pilih nggak ngerokok daripada hutang-hutang. Daripada hutang. Nah itu saya itu mulai kepikiran hutang ke teman, ke saudara, semuanya. Hampir semua teman itu saya hutangin Mas. Kalau dirupiahkan itu sudah nggak jelas Mas. Saya hutang, misal saya pertama itu hutang ke teman si A, itu 5 juta. Saya janjikan itu 1 bulan. Ya percaya, soalnya saya itu punya usaha, saya pulang ke Korea, alasan. Jadi orang itu masih percaya, wah harusnya masih banyak dihutangin, nggak curiga. Terus? Nah setelah itu ya terus berjalan itu ya siklusnya begitu itu. Saya hutang, saya depositkan, habis lagi saya hutang lagi ke orang lain, ke teman lain, ke saudara lain, terus siklusnya sampai nggak terkira itu. Kelas dunia itu berapa, nggak terhitung kalau itu. Mungkin sudah 300-an juta juga itu. 300 juta? Mungkin ya sudah ratusan juta lah kalau dihitung. Nggak dihitung saya itu. Nah akhirnya ya saya hutang-hutang ke orang-orang teman itu buat beli makan, juga buat saya main itu juga. Nah akhirnya ada yang Mas, ada orang itu yang saya kan setiap saya utang ke teman, ke saudara itu kan saya bilang, jangan bilang-bilang istri saya. Ini urusan saya sendiri, jangan sampai bilang nanti malah jadi ruwet nanti. Ini urusan saya sendiri. Nah, sekian saya hutang-hutang ke teman, ke saudara, ke pokoknya teman-teman semua lah, ke orang-orang itu. Istri saya itu selama itu hutang itu nggak ada yang tahu. Akhirnya ada satu orang Mas. Satu orang itu tanya ke istri saya itu, mulai curiga. Sebenarnya langsung saya itu ditanyai. Nah, ya mana ya uang yang mana kok pasang, alasan saya kemarin itu saya nggak sempat ambil di ATM buat beli pakan ayam, terus saya minta utang ke ini. Nah baru percaya. Nah kan masih percaya, ya kan. Nah besok saya kembalikan lagi ke Arum. Nah saya curiga, nggak curiga. Langsung pertamanya curiga, tapi saya alasan itu nggak curiga. Nah akhirnya itu ya berjalan lagi sampai ayam saya itu saya jual 500. Kalau nggak salah itu laku 20 jutaan itu, 500 ekor itu. 20 juta ya lumayan ya. Nah 20 juta, uang 20 juta itu saya mainkan lagi. Akhirnya loss lagi. Habis. Nah akhirnya terus saya hutang, saya gajikan BPKB motor Mas. Aduh, udah mulai ruwet. Terus saya gajikan BPKB motor itu di Pegadaian itu mau sepeda Beat itu dapat 5 juta. Nah saya dapat 5 juta itu saya mainkan lagi, loss lagi. Langsung dimainkan di hari yang sama ya? Itu nggak sampai 1 jam Mas, langsung loss, habis. Itu rasanya gimana sih Mas? Bertubi-tubi kayak begitu, habis-habisan. Emang nggak pusing gitu loh? Ya di dalam hati, dalam pikiran tuh pusing, sudah nggak kalah Mas. Tapi gimana lagi ya? Mikirin kalah yang sebanyak itu, jadinya
Soalnya di dalam pikiran itu cuma penasaran yang ada itu. Penasaran. Yang cuma penasaran ingin mengembalikan kekalahan yang Iya. dulu itu. Jadi nekat fighting dengan cara apapun, yang penting bisa main. Bisa main. Nah, terus saya kan curi itu GBKB motor itu saya curi Mas. Di lemari itu saya curi, nggak tahu itu saya. Nah, terus itu slipnya itu kertas dari pegadaian itu kan saya simpan di jok motor toh Mas. Waduh, teledor. Iya, saya simpan di jok motor itu. Kalau nggak salah beberapa hari itu nggak sengaja istri saya buka jok motor, melihat itu dan dibaca. Pas waktu itu saya di kandang, langsung, nah istri saya di rumah, di foto dikirimkan saya langsung shock Mas. Saya bingung mau jelasin itu sudah nggak bisa, saya sudah mau jelasin gimana nggak bisa. Istri nggak tahu masalah si Mas ini sebenarnya udah ruwet nih. Nah, itu belum ngerti. Langsung sampai saya pulang ke rumah, saya langsung ditanyakan, saya didudukkan sama orang tua saya sendiri, sama istri saya kan nebeng di rumah saya sama saya di rumah orang tua. Nah, satu keluarga itu saya ditanyain. Saya itu sudah mulai panik sampai nggak kepikiran lah gimana mau jelasin. Iya. Gimana nanti aku. Ya, istri saya itu tanya, kenapa kok menggadaikan BPKB, ya. Bukannya uang salju itu masih ada, sekian ratus juta itu kan buat mereka masih ada, kenapa harus BPKB digadaikan? Saya langsung jawab aja Mas di situ. Saya langsung langsung jawab, saya jelaskan semuanya itu, mulai saya jelaskan itu semuanya. Wah, mulai itu sudah mulai panik Mas. Gimana rasanya istri kayak begitu? Sudah satu rumah itu sudah kecewa sama saya itu di hari itu. Pasti kaget lah, iyalah. Tragedinya kayak saya dulu begitu, pas begitu jujur kaget semua. Lanjut Mas. Nah, itu sudah panik semua, sudah mulai kecewa, sudah marah, pokoknya nggak bisa dijelasin lah. Saya itu cuma diam dan mendengarkan semuanya itu. Saya paham suasananya seperti apa. Suasana itu sudah nggak terkendali Mas. Iya. Tapi herannya Mas ya, saya itu yang sangat-sangat saya kecewakan itu gitu Mas. Saya itu kok nggak iba melihat orang-orang yang saya sayangi itu. Karena ya pikiran sampean kan masih terfokus ke situ gitu. Yeah. Saya itu malah marah-marah. Saya yang malah marah itu, memarahi istri, memarahi orang tua itu saya marahin. Kok bisa begitu? Apa yang di pikiran? Ya, Masnya? gimana ya? Saya kan begini. Ini kan uang saya sendiri, satu saya sendiri. Kenapa diperhitungkan? Aku ya gimana lagi ya? Saya itu malah saya yang marahin ke orang-orang, ke istri saya, ke orang tua. Saya marahin. Intinya kan sampean nggak terima ngerasa disalahin gitu. Saya nggak merasa disalahin. Mungkin saya itu sudah terlanjur gila di itu Mas saya itu. Setelah itu permainan itu. Di permainan saya itu sudah terlanjur gila, sudah kayak kesetanan itu saya itu. Nah, akhirnya harapan buat rumah itu sudah nggak ada Mas. Iya, karena uang udah habis. Lanjut. Sudah habis. Sudah berjalan beberapa bulan. Itu kan ayam saya itu masih ada, itu masih sisa 500 itu. Saya buat makan. Ya buat sehari-hari. Tapi saya itu masih deposit Mas itu. Saya masih hutang ke sana kemari ke orang-orang, ke teman itu masih berlanjut hutang saya itu. Saya masih hutang terus. Ini kan bahaya banget Mas. Asetnya sudah kejual, tabungan habis. Terus iya. Biaya hidup juga dari hasil usaha cuman cukup sehari-hari dari itu. Terus saya mulai deposit itu mulai recehan Mas. Deposit itu mungkin 500, 200 Mas gitu. Saya masih berharap kalau masih bisa menang. Nah, itu akhirnya
saya itu ya berjalan berapa bulan itu nggak masih hutang ke sana kemari, masih berjalan saya itu hutang-hutang itu, ada yang dihutangin, ada yang enggak, ada yang dihutangin, ada yang enggak. Kalau dihutangin itu ya saya terima langsung, saya depositkan langsung. Itu benar-benar uang hasil utang itu benar-benar masuk semua ke sana. Iya mas, Total. real itu, total semuanya itu nggak ada saya belikan. Jangankan saya belikan buat beli apa yang bermanfaat, nggak ada mas. Baju aja saya situ nggak pernah beli. Belas. Ya. Saya cuma fokuskan ke situ itu. Gila, berapa ratus juta udah ketanam di situ. Terus Nah itu saya kan gini mas ya, teman saya itu kan ya namanya saya ya mantan TKI Korea, teman-teman saya kan ke Korea, kan Koreanan semuanya. Jadi saya hutangin sekian 5 juta, 10 juta itu nggak ada yang merasa berat. Berat. Ya langsung dikasih itu. Ya percaya aja ke saya, soalnya saya juga pernah jadi temannya dikejar di sana, jadi percaya, nggak ngerti ya kalau saya itu terjerumus di dunia itu. Nah akhirnya lambat tahun itu ada orang yang menagih. Enggak mas, enggak menagih. Pertanyaan begini, ada orang yang WA saya menanyakan uang. Itu saya pas itu membaca. Wah, dibilangin ini ya kamu kalau pinjam ke sini, ya saya bilangin. Buat apa? Buat mikirnya istri saya itu buat main lagi. Saya kan sudah tuh mas, itu saya itu gimana? Maksudnya saya itu sudah tobat. Nggak main lagi, ternyata saya itu diam-diam di luar itu masih begitu itu. Masih main, taunya istri masih main. Ini udah stop gitu, udah nggak main lagi gitu. Iya nggak main lagi setelah saya itu habis ketahuan tanah dan tabungan itu saya ngerti saya itu saya nggak main lagi. Nah setelah itu ya hutangnya itu nggak terhitung ke orang-orang itu. Nah akhirnya saya jujurkan aja itu, saya terus terang itu saya hutangin kesini totalnya sekian juta ini. Wah itu saya itu mulai panik mas, itu sudah. Kasian saya nggak bisa kesampaian, beneran kasian saya. Iya itu mas, sudah mulai panik itu, nggak terkontrol, emosinya itu semakin emosi. Iya pasti mas. Sudah dibilangin, kan saya sudah dibilangin jangan main lagi, ya sudah. Padahal mas ya, semenjak uang sawah dan tabungan itu saya habis itu sudah dimaafin, sudah adem lah ibaratnya. Istri bisa terima. Sudah terima. Yang hilang sudah biarkan hilang aja, jangan diulangin lagi. Tapi saya itu diam-diam itu masih begitu itu. Nah itu yang. Nah setelah itu ya gimana ya, terus hutang sampai kalau nggak salah itu saya itu berhenti 5 bulan kemarin tuh mas. 5 bulan kemarin benar-benar stop total. Iya itu benar-benar stop itu. Nah itu sampai saya itu sampai saldo tabungan orang tua saya itu 100 juta buat bayar utang mas. Akhirnya orang tua kan yang ketumpuan ya. Korban orang tua saya itu jadi korban saya untuk bayar utang. Soalnya setiap orang itu menagih, saya itu pusing, nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Akhirnya orang tua membantu saya buat bayar utang 100 juta. Nah, itu masih ada lagi yang utang yang masih belum terbayar itu. Belum selesai semua. Belum selesai semua. Nah, saya itu sudah nggak punya kerjaan, nggak ada, ayam masih berjalan mas itu, tapi nggak bisa buat nutupin utang itu, buat makan aja sudah ibaratnya sudah pas-pas aja itu ayam itu mas Hermat itu. Buat sehari-hari. Nah saya jual mobil itu saya mobil Brio di atas 100 kalau tahun sih. Mobil Brio Satya itu saya beli kan 2019 saya pas waktu pulang Korea itu. Saya jual dengan harga 145 mas itu. Saya buat bayar lunas semua hutang-hutang itu lunas. Masih sisa berapa juta itu cuma masih sekitar 15 jutaan itu. Nah
itu pun saya masih si Sasuke itu saya depositkan lagi, saya main lagi sampai habis. Ampun. Setelah itu ah, ayam itu kan nggak ada buat pembeli pakan loh mas. Sudah lambat laun, sudah tua, saya jual. Tapi nggak sekian kandangnya, cuma ayamnya aja saya jual. Saya jual, saya habiskan buat kehidupan sehari-hari. Tapi saya itu masih itu main terus. Masih tetap main. Nah akhirnya lambat laun istri saya itu sudah mulai capek melihat saya itu. Orang tua itu mulai capek melihat saya itu. Akhirnya ya gimana ya, ya begitulah akhirnya. Saat ini ya istri itu sudah pulang ke orang tua. Kasian kan jadinya kalau begitu mas. Iya, saya itu setelah istri saya itu pulang ke rumah orang tua, saya itu mulai iba mas. Selama ini istri saya terlantarkan, saya bohongin terus, orang tua saya bohongin, semuanya saya jadikan korban keegoisan saya. Iya. Sampai ada perasaan menyesal nggak? Maksudnya, oh bener-bener setelah biasa saya nih, kalau saya kemarin tuh begitu istri anak ngungsi balik ke rumah mertua itu baru bener-bener terasa banget gitu kalau ternyata tuh istri tuh penting banget buat kita gitu loh. Iya mas, Anak itu banget nggak ada tuh bener-bener sepi banget hidup kita tanpa anak. Iya mas, benar. Saya nangis itu mas, ampun saya stres itu benar-benar kehilangan. Sama mas. Gitu. Saya mulai merasakan itu semenjak saya itu ditinggal istri itu. Setelah itu saya itu kalau kerja itu gak malas mas. Sudah mulai nggak ada apa ya ibaratnya itu. Cuma nggak ada reaksi untuk bekerja lagi itu sudah kayak gimana semangat itu tuh sudah mulai pudar itu. Motivasinya jadi apa namanya nggak terarah gitu maksudnya. Untuk mengejar masa depan jadi sudah nggak ada pandangan itu. Pandangan tuh kayak gelap, mau kemana lagi saya itu. Sekarang bisa nggak nyari uang yang dibuang segitu? Ya itu mas. Dalam waktu yang tempo yang biasanya berapa lama tuh misalkan habisnya 5 bulan, bisa nggak nyarinya 5 bulan uang sebanyak itu? Nggak kan? Nggak bisa mas, nggak bisa itu, nggak mungkin itu. Nggak mungkin gitu prosesnya. Ya sekitaran ya kalau di total itu ya itu semuanya itu dari tanah itulah sawah itu 250, tabungan 170 dan apa itu mobil itu 150. Nah itu kan mobil yang belum saya hutang ke orangnya tadi buat lunasin itu tadi 100 jutaan ya. Terus dari orang tua ya, belum dari penghasilan ayam saya itu yang kemarin itu dan apa ya itu dunia binari itu trading itu dan mengubah pribadi saya itu jadi temperamental. Bukan saya sendiri gitu loh. Iya. Saya itu merasakan bukan saya sendiri dulunya itu, tapi nggak tahu kayak setan saya itu saya sudah saya itu saya kayak setan gitu saya itu semenjak kenal itu.